Kalau Mas Adam waktu kecil pernah nggak punya cita-cita? Astronot dulu. Oh, astronot. Jadi astronot. Astronot. Saya ini juga pemain Mobile Legends. Nah, mungkin ya kalau bisa bicara tentang masa depan, punya cita-cita jadi bupati nggak Mas? Aduh, nggak ada Mas. Preview. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan podcast Golkar Sidoarjo. Golkar Sidoarjo Level Up. Nah, kali ini kita menghadirkan sosok muda yang penuh prestasi, khususnya di dunia politik. Mungkin salah satu tokoh muda ya untuk urusan partai, urusan parpol di Sidoarjo yang paling muda. Nah, kita sambut sudah hadir kali ini Mas Adam Rusdi. Halo Mas, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Mas Ana. Apa kabar Mas Ana? Alhamdulillah. Nikmat hari ini, nikmat paling sehat itu patut kita syukuri. Nah, ini kita di podcast Golkar Level Up Sidoarjo ini menghadirkan sosok yang mungkin banyak orang yang tidak banyak tahu kan. Tapi sosoknya sudah fenomenal. Di Sidoarjo Mas Adam dikenal sebagai tokoh Golkar, ketua. Tapi banyak orang tidak tahu. Ini tiba-tiba siapa ini orang ini gitu. Tiba-tiba muncul di Sidoarjo. Banyak yang tidak paham. Nah, kali ini kita mengupas jauh mana lah tentang profil Mas Adam ini. Tiba-tiba muncul dan kalau bahasanya menggetarkan lah dunia politik di Sidoarjo. Oke Mas, cerita Mas. Ini gimana ini? Tiba-tiba ini kok muncul di Sidoarjo dengan langsung membuat prestasi untuk dunia politik sini. Ya, saya kira semua berasumsi seperti itu wajar Mas. Ya. Karena memang di awal saya memang juga bukan siapa-siapa. Ya. Dia hari ini diamanahi oleh partai menjadi ketua Golkar Kabupaten Sidoarjo. Saya kemarin mencalonkan melalui DPD Golkar Provinsi. Ya. Kami ditugasi di daerah pemilihan Sidoarjo dan alhamdulillah ini adalah proses saya mencalonkan pertama kali. Ya. Dan alhamdulillah ternyata terpilih. Allah mengijabahi doa orang tua saya, doa Ya. masyarakat, doa istri saya. Ternyata alhamdulillah diijabahi sehingga kami terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur ya. Oke, senyampang perjalanan itu ternyata kami juga diberikan tugas kembali oleh DPD Golkar Provinsi Jawa Timur untuk menjadi ketua Golkar Kabupaten Sidoarjo. Ini saya juga awalnya sejarah ini Mas ya, untuk dalam usia semuda itu untuk di Sidoarjo pemimpinnya paling muda mungkin ya. mungkin ya. Ya. Karena sebelumnya karena zaman Orde kan harus sudah Ya, matang, betul. sebagainya. Ini menarik Mas. Tokoh muda di tengah kita ngomong soal apatisme, soal orang tidak begitu tertarik khususnya di anak muda. Mas Adam muncul dengan kemudaannya memimpin partai. Tentu nggak ujuk-ujuk lah, pasti ada proses panjang menuju situ itu. Nah, apa yang buat Mas Adam tertarik di politik itu? Kalau saya justru ini sebenarnya apresiasi bagi Golkar ya Mas. Ya. Bagaimana Golkar itu bisa memberikan kesempatan kepada generasi muda. Karena kalau Golkar tidak memberikan kesempatan kepada generasi muda, ini juga sama saja. Ya. Dalam perjalanan saya memang mungkin orang melihatnya sekarang ya. Ya. Orang melihat sekarang. Tapi tentunya dalam perjalanan juga pasti ada suka dukanya. Ya. Saya dulu alhamdulillah semenjak mahasiswa itu saya aktif di dunia aktivis. Pergerakan ya? Iya, pergerakan. Saya aktif di Badan Eksekutif Mahasiswa, di organisasi intrakampus dan juga di organisasi ekstra kampus. Waktu itu kebetulan kami aktif di himpunan mahasiswa Islam dan waktu itu juga dipercaya menjadi ketua komisariat HMI Sosial Budaya Di kampus? di UNESA. Surabaya. UNESA di Surabaya. Ya. Dan di era saya itu Mas juga kebetulan juga HMI-nya itu Mas pernah vakum. Sehingga di era saya jumlah kadernya hanya 20 orang. Ya. Hanya 20 orang. Dan alhamdulillah karena memang saya ini kan hobinya silaturahmi dan berteman. Betul. Bagus. Jadi
20 orang yang tergabung dalam HMI ini waktu itu rata-rata adalah yang sudah menjabat di kampus, sehingga lebih mudah bagi kami untuk merekrut kader dan berbicara tentang bagaimana sih HMI Indonesia ini. Ya. Itu enaknya di sana kita komunitasnya tepat lah untuk itu ya, untuk betul. mengasah jiwa-jiwa pergerakannya itu terbentuk dari situ ya. Mungkin bagi kader-kader HMI sekarang nggak terpikir. Saya dulu waktu jadi ketua itu kebetulan salah satu kader kami ketua PSM. PSM itu musik. Iya. Paduan suara. Paduan suara dan musik. Ya. Paduan suara dan musik. Nah, itu kan menjadi magnet tersendiri bagi mahasiswa. Yang dimana saat ini mahasiswa itu kan lebih dominan kepada dunia hedonisme dan sebagainya. Kalau kemudian hedonisme ini bisa kita arahkan menjadi sebuah gerakan-gerakan sosial yang idealis, itu kan akan lebih mudah. Kita masuknya lewat kesenangannya mereka dulu. Dulu juga di era saya ada yang menjadi ketua UKKM gulat. Ada juga jiu-jitsu. Ini kan juga memudahkan bagi kita. Ada juga, jadi alhamdulillah di era kepengurusan saya itu lengkap. UKM itu saya punya ketua UKIM waktu itu. UKIM itu berbicara tentang karya tulis ilmiah mahasiswa. Kebetulan ada juga kader kami yang aktif di UKKI kampus. Jadi pas saya punya teman atau kader itu di BEM, di UKKI yang berbicara tentang dunia kampus masjid, ya kan? Kemudian musik, jiu-jitsu dan sebagainya, karya tulis ilmiah. Kemudian di internal kampus di BEM, nah itu yang kemudian memudahkan kami dalam memimpin organisasi ini. Tentu pilihan politik di saat itu Mas Adam yang memilih untuk meneruskan misalnya jalur politik pasca beraktivitas di kampus, beraktivis dengan pergerakan dan memutuskan ketika keluar adalah pilihannya jalur politik. Sebenarnya saya juga tidak terlalu berambisi dalam dunia politik, Mas. Gitu. Nah, jadi ketika saya memimpin HMI, saya memimpin BEM, kemudian dalam perjalanan itu saya memimpin organisasi Masika ITSMI Jawa Timur, itu Majelis Sinergi Kalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, yang itu menjadi underbu kepemudaannya dari ITSMI. Jadi bukan ITSMI muda ya, ITSMI muda ini yang tidak diakui oleh ITSMI, tapi yang lebih diakui oleh ITSMI adalah Masika ITSMI. Kebetulan saya juga memimpin organisasi itu. Nah, katanya orang Jawa dengan ternyata saya ini jodoh dalam dunia politik. Saya berupaya setelah lepas dari kampus, saya ingin mengajar, saya ingin di dunia profesional karena kan saya sarjana pendidikan. Tapi ternyata saya terus terseret dalam dunia politik. Akhirnya saya berasumsi, oh kira-kira jodoh saya ini di politik. Saya awalnya juga sama seperti generasi muda pada umumnya, saya melihat politik itu busuk dan sebagainya. Tapi setelah kemudian kita menjalaninya, ternyata adalah oknum. Kalau kita sendiri yang kemudian berniat secara ideal tergabung dalam dunia politik, insya Allah kita bisa. Dan alhamdulillah hari ini dengan nilai-nilai humanis kita berupaya untuk memimpin partai ini dengan sebaik-baiknya, walaupun tentunya masih terdapat banyak kekurangan. Figur sukses tidak semerta dibangun dengan proses yang pendek, pasti sebelumnya juga ada. Ini kita ngomong misalnya figur keluarga. Figur awal yang mengenalkan dunia pendidikan adalah keluarga. Ketika mungkin Mas Adam waktu kecil mungkin bisa bercerita tentang bagaimana keluarga membentuk karakter, mengarahkan, apa juga diarahkan ke politik juga waktu itu? Kebetulan keluarga saya ini bukan keluarga politik, Mas. Bapak saya dulu kerja di perusahaan swasta. Ibu saya guru ngaji. Jadi kalau background politik saya mendapatkan itu dari dunia kampus. Cuman secara pendidikan alhamdulillah kami dididik sejak kecil, kemudian mengenal tentang agama, mengenal tentang sebuah arti kemanusiaan dan lain sebagainya. Kami dididik sejak kecil mulai itu. Bahkan di era itu ya Mas, orang tua saya mulai kecil ini saya sudah diajarkan membaca Al-Quran sejak umur 3 tahun.
Jadi umur 6 tahun saya sudah bisa membaca Al-Quran. Alhamdulillah. Di umur 6 tahun. Iya. Jadi memang didikan orang tua benar-benar terasa betul bagi saya. Iya. Dan kemarin ketika di proses politik ini, bagi saya dan mungkin bagi semua orang, sebuah kemustahilan ketika saya jadi ini, sebuah kemustahilan. Sisi finansial juga pas-pasan, ya kan. Saya juga bukan orang Sidoarjo, saya ini orang Surabaya. Walaupun pernah masa kecil saya di Sidoarjo, tapi tentunya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat itu kan tidak butuh hanya di sebuah lingkup desa saja, RT. Apalagi untuk level DPRD provinsi. Betul, wilayah jangkauannya adalah seluruh Kabupaten Sidoarjo. Kabupaten Sidoarjo. Tetapi saya percaya bahwa kekuatan doa seorang ibu itu yang luar biasa, Mas. Kuat. Yang hari ini menurut saya karena waktu itu ibu saya sampai mau berpuasa untuk saya dengan sebagainya. Jadi bagi saya ibu saya ini yang terbaik lah, yang terbaik seperti itu. Banyak memang kisah sukses tokoh itu berawal dari doa ibu. Dan itu bisa dibuktikan dari Mas Adam yang hari ini sukses menjadi ketua Golkar Kabupaten Sidoarjo. Pernah nggak sih Mas dulu waktu kecil, kalau kita cerita masa lalu mesti anak kecil itu cita-citanya jadi dokter, tentara gitu kan, itu cerita-cerita yang ideal yang muncul. Kalau Mas Adam waktu kecil pernah nggak punya cita-cita? Astronot. Jadi astronot. Saya melihat karena terinspirasi dari kisah-kisah Nabi dan sebagainya. Waktu saya terinspirasi kisah Isra Mi'raj. Kemudian ada langit ketujuh dan sebagainya. Saya ingin membuktikan itu. Menginspirasi untuk membuktikan. Tapi ternyata Allah berkehendak. Tersesat di jalan yang benar berarti ini ya. Semoga insya Allah atas ridho Allah dan ridho orang tua. Alhamdulillah, itu memang luar biasa. Untuk misalnya sekarang kita Mas Adam sudah menjadi bergerak di politik. Mas Adam kalau punya cita anak gitu misalnya, apa diarahkan ke sana juga atau mungkin diserahkan pada keinginan anak? Keinginan anak ya. Saya tidak bisa memaksakan kehendak anak mau di dunia politik, mau di dunia profesional, monggo lah. Karena hari ini didikan orang tua saya pun juga seperti itu. Kami diarahkan untuk merdeka, memilih pendidikan dan sebagainya. Cuman pesan orang tua saya itu selalu fokus dan serius ketika kita sudah terjun dalam sesuatu. Dan tentunya kita harus tulus gitu Mas tadi. Niat awalnya harus ditata. Ketika saya kemarin menjadi calon DPRD, niat awalnya sama orang tua saya adalah bisa memberikan kemanfaatan kepada masyarakat. Memberi manfaat kuncinya itu ya. Oke, kita ngomong lebih ke spesifik lagi soal misalnya generasi muda di era milenial, di era yang digital semua lah. Ini ngomong politik sesuatu yang jauh lah dari omongan mereka sehari-hari. Mereka mungkin ngomong tentang hedon, ngomong tentang tren terbaru, gadget atau game lah. Kita ngomong sederhana seperti itu. Ini untuk semangat untuk Mas Adam, terutama untuk dalam kaitannya mengkait pemilih pemula atau pemilih anak muda. Hari ini kan redakan populasi anak muda paling banyak. Bonus demografi. Nah itu. Itu apa misalnya Mas Adam punya kiat untuk bisa menarik mereka? Karena sebenarnya saya masih muda ya Mas. Masih main game nggak Mas? Masih main game. Ini sangat muda milenial. Saya ini juga pemain Mobile Legends. Walaupun kalah. Epic guys, Epic. Epic 4. Dan kira-kira Epic abadi. Naik lagi. Enggak pernah naik lagi. Ini menariknya sosok muda yang sudah jadi ketua partai tapi juga masih tidak melupakan lah kemudaannya, masih menikmati. Itu untuk mengisi waktu luang. Kadang-kadang kita menunggu dan sebagainya. Saya coba ngisi. Yang penting itu bukan jadi pengisi utama. Mas. Karena kadang-kadang kalau kita malam nggak bisa tidur. Aduh, mungkin tidur gimana? Nah, untuk menarik generasi muda ini tentunya karena saya juga masih muda, ini menjadi potensi juga bagi Partai Golkar. Artinya saya bisa berteman dengan mereka, saya bisa bergaul dengan mereka dan saya mengetahui keinginan mereka. Semisal hari ini siapapun kampus yang kemudian mencoba untuk mengontak saya menjadi pemateri,
insya Allah selagi waktu saya bisa, Ya. saya akan datang ataupun untuk mengisi materi tersebut dalam berbagai kesempatan. Alhamdulillah. Tapi ketika bertabrakan dengan waktu ya mohon maaf, Ya, memang kesibukan. seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, hari ini banyak generasi muda yang kami rekrut di Partai Golkar. Ini sebagai pola komunikasi dengan generasi muda ini agar tidak terputus, karena harus kita akui bersama bahwa perkembangan teknologi hari ini sangat luar biasa, dan yang merasakan betul perkembangan teknologi ini adalah generasi muda. Generasi muda. Generasi-generasi pendahulu kita belum tentu mau mengupgrade diri untuk mengikuti perkembangan teknologi ini. Tentunya dengan banyaknya generasi muda yang aktif di Partai Golkar ini akan semakin memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan para generasi muda, generasi Z yang Ini memang jadi rebutan anak muda ini. Hampir banyak partai itu khusus menggarap generasi milenial. Medsos terutama ya, itu yang dikeber. Di Golkar juga seperti itu, Mas. Sama Mas, di medsos, tapi bagi kami medsos itu sebuah tren yang memang harus kita ikuti, tapi bukan sebuah pola cara untuk perekrutan juga itu. Itu menurut saya hanya untuk meningkatkan popularitas kita dan bagaimana kita menyampaikan kepada publik apa saja sih yang dilakukan oleh Partai Golkar, itu pertanggungjawaban kegiatan kita kepada masyarakat. Bagi saya medsos Partai Golkar itu adalah bentuk pertanggungjawaban kegiatan kita, agar masyarakat kita ini juga tahu dan teredukasi dengan baik bahwa partai ini ada kegiatannya, bahwa partai ini eksistensinya berupa di situ kegiatan, bukan melulu berbicara tentang sebuah kekuasaan, tetapi hari ini Partai Golkar ingin membuktikan kepada masyarakat kami bukannya berbicara tentang kekuasaan, tapi kami berbicara tentang sebuah konteks kemanusiaan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Ya. Ini yang menarik ya, bahwa rasanya ke depan anak muda ini akan menguasai di eranya sini. Dan dengan kemudahannya Mas Adam juga mungkin ya, kalau bisa bicara tentang masa depan, punya cita-cita jadi bupati nggak, Mas? Aduh, nggak ada, Mas. Lah, masih belum ada. Masih jauh, Belanda masih jauh. Tapi kalau mungkin kan, why not ya? Iya, nanti tergantung lah. Tergantung Allah lah, tergantung Allah kita ini. Ini sosok menarik ya sebenarnya ya, masih muda, potensi masih banyak. Kalaupun memang takdir bicara, ya mau kita terima seperti itu ya. Yang jelas hari ini saya itu bertugas di partai ini untuk meningkatkan kursi partai. Ya. Dan saya diharapkan oleh partai untuk saya jadi lagi sebagai anggota DPRD. Nah, target terdekat kami adalah itu, untuk berbicara mengenai konteks pilkada dan lain sebagainya. Ya nanti biarkan waktu yang menjawab, karena saya yakin jadinya saya dari DPR Jatimnya juga tidak terencana dengan baik sebenarnya. Dan ini adalah kehendak Allah, karena saya percaya, Mas, kekuasaan adalah misteri. Sebisa mungkin kita meng-hire diri, melakukan pencitraan diri, kalau Allah tidak mengizinkan, itu juga percuma. Harus ada memang niat dan takdir ketemu. Biarkan itu menjadi penentu nanti nasib kita. Nah, ini untuk ngomong lagi kepada Sidoarjo ya. Sidoarjo ini kota metropolitan mendekati penyangganya Surabaya. Tentu potensinya luar biasa. Harapannya banyak pada Sidoarjo, bisa meningkatkan, mungkin mendekati lah ke Surabaya gitu kan. Nah, Mas Adam, kaitannya sebagai ketua partai, ini apa yang bisa diharapkan dari Sidoarjo? Tentunya kami sangat berharap Kabupaten Sidoarjo ini, karena Sidoarjo penyangga utama kota metropolitan Surabaya. Jadi minimal ketika berbicara tentang konteks kesejahteraan, kita tidak terlalu jauh dengan kota Surabaya. Kemudian yang kedua terkait dengan pemerataan pembangunan, kita juga jangan sampai terlalu jauh. Yang ketiga berkaitan dengan kebudayaan, bagaimana kebudayaan kita hari ini di Kabupaten Sidoarjo ini bisa lebih teredukasi lagi dengan baik, karena menjadi kota penyangga, kota metropolitan itu sangat berdampak pada kebudayaan. Jangan sampai kebudayaan yang baiknya terkikis oleh perkembangan teknologi, dan karena dampak
pembangunan sumber daya manusia di sana. Lupa asal usulnya lah bahasa gitu. Jangan sampai seperti itu. Dan yang terakhir tentunya kami berharap bahwa Kabupaten Sidoarjo ini bisa memberikan pendidikan yang real kepada masyarakat. Karena kebetulan saya fokus di pendidikan Mas, karena saya juga satu sarjana pendidikan yang lain juga sedang mengampu magister pendidikan. Saya lagi kuliah juga ini Mas. Dan saya diangkat di Komisi E, tentunya saya berharap membidangi pendidikan ya. Saya berharap pendidikan di Kabupaten Sidoarjo ini bisa lebih baik lagi, karena ini merupakan kota penyangga bagi kota Surabaya, sehingga pendidikan yang ada di Kabupaten Sidoarjo ini lebih merata. Karena saya tahu persis ketika minimal hari ini ya, ketika kita bicara konteks pandemi ini Mas, ada berbagai macam kekurangan, yang salah satunya penyebaran internet dan sebagainya ternyata masih ada di Kabupaten Sidoarjo ini. Jangankan berbicara pembelajaran online, internet nyampe aja enggak. Nah itu ada juga seperti itu. Ada beberapa mungkin yang harus ke sana masih ditempuh dengan kapal itu ya kan, bukan kapal besar, malah ini kapal semacam dayung itu. Itu kan banyak orang nggak tahu, ternyata di Sidoarjo masih ada semacam itu ya. Gitu. Nah itu kan jadi concern kita bersama lah. Nah kaitannya dengan untuk kegiatan di politik, khususnya di bidang Golkar, terakhir ini Mas, pesan untuk anak-anak muda, khususnya untuk supaya mereka tidak jauh-jauh lah dunia politik. Apapun situasi hari ini pasti berkaitan dengan politik. Kita ngomong transportasi, ngomong apa, pasti ada pesan politik. Pesan kepada para generasi muda yang sekarang, bagaimana kita jangan sampai apatis terhadap politik, karena ketika generasi muda apatis terhadap politik, maka itu adalah ambang kehancuran negara ini. Karena yang memimpin negara kita ke depan adalah generasi muda kita yang sekarang ini, dan generasi muda kita juga harus siap dalam menghadapi teknologi dan dalam menghadapi perkembangan situasi politik yang sekarang. Mungkin itu Mas Nanan yang bisa kami sampaikan kepada generasi muda. Jangan pernah alergi terhadap politik. Itu penting dan jangan pernah menganggap politik itu busuk. Nah itu tergantung pada oknumnya. Hari ini saya di Golkar Sidoarjo berupaya mungkin berpartai ataupun bergolkar itu adalah ibadah. Kami berupaya itu karena kami yakin dengan kebijakan politik yang kita ambil, yang kita lakukan, itu akan memberikan dampak dan kontribusi kepada masyarakat. Dan semoga itu bisa menjadi jariah bagi kita semuanya. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Adam sudah memberikan banyak manfaat, memberikan tausiah pada kita semua, khususnya untuk teman-teman muda Sidoarjo. Masih di podcast Golkar Sidoarjo, Golkar Level Up. Nanti kita akan hadir kembali dengan tokoh-tokoh muda inspiratif dan tokoh-tokoh yang dibagai sukses di banyak bidangnya masing-masing. Terima kasih sekali lagi Mas Adam. Siap, terima kasih Mas Nanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Mas, diminum dulu Mas.